Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Di sini saya akan membahas ulasan alur cerita dan sekaligus akan memprediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini 1 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode sebelumnya terlihat di sini si Alia si Ledatel melihat Pasha yang lagi mengeluarkan emosinya kepada Dewa karena ibunya kecelakaan. Lalu di sana dibikin kesempatan sama si Alia si Ledatel. Lalu di sana Pasha juga dikomporin yang gak bener sama si Alia si Ledatel. Lalu di sana juga Pasha mendengarkan ocehan si Alia si Ledatel, harus pokoknya Dewa harus dijebloskan ke penjara supaya membusuk di penjara, kata si Alia si Ledatel. Tapi di sana Pasha tidak mau, saya menjebloskan Pak Dewa, saya akan pokoknya sama tangan saya sendiri, kata Pasha kepada si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang membesuk Bu Nawang yang kecelakaan di rumah sakit, di ruang rawat dia masuk, dan di sana dia mendoakan Bu Nawang segera sembuh dan segera melewati masa kritisnya. Lalu di sana juga dia mendoakan Bu Nawang, dan di sana dia juga pergi dari tempat Bu Nawang dirawat. Lalu dia sudah dari sana, tiba-tiba dia di jalan mau pulang, di dekat ruang tunggu dia palanya pening. Lalu di sana untung ada OB yang melihat Dewa yang hampir pingsan dan jatuh. Lalu di sana juga dipegang sama orang itu. Lalu di sana orang itu OB itu suruh sama Pak Dewa, ini Bapak harus diperiksa dulu darahnya, kata dia. Lalu Dewa juga nurut dan dibawa ke ruang tes darah. Lalu di sana sama dokter juga dites darahnya, ya memang kurang karena dia banyak pikiran, kuat mikirin gara-gara Bu Nawang jatuh dari lantai 2. Lalu di sisi lain si Bro Koko Kroni yang tiba di halaman rumahnya Dewa Buana, dia senang bahwa saya bebas karena Dewa tidak ada di rumah, kata si Bro Koko Kroni. Lagi dia ngoceh sendiri kayak orang gila, tiba-tiba mobil Dewa dari belakang membunyikan klakson dan dia untung aja loncat kena batang pisang, dan dia ngomong sendiri, bener-bener Dewa mau menghabisi saya, kata si Bro Koko Kroni sambil memegang nyengcele di batang pisang. Dan dia juga langsung turun dan dia lari ke dalam. Lalu tiba-tiba pas di dalam dia malah tumburan sama Bu Farah, sampai Bu Farah juga sampai ngabang kieng, dan si Bro Koko Kroni juga nampuyak di bawah tergeletak karena tumburan sama Bu Farah. Dan di sana juga si Bro Koko Kroni tergeletak di bawah dan dia langsung berdiri. Lalu di sana terjadilah cekcok antara Bu Farah sama si Bro Koko Kroni. Kamu itu kayak orang maling aja, kayak tikus sudah ngambil ikan, kata Bu Farah kepada si Bro Koko Kroni. Tiba-tiba di sana datanglah istrinya, ada apa ini? Lalu di sana juga gak lama kemudian lagi cekcok, tiba-tiba siapa penjaga pintu gerbang dia memanggil-manggil Bu Farah karena Pak Dewa mau pingsan. Lalu di sana juga dibawa ke kamarnya, digendeng sama sapam itu tadi, sama penjaga gerbang. Lalu di sana lagi tungguin sama Nerate, tiba-tiba Nana juga datang dari belajar ngajinya dari panti asuhan, sudah belajar ngaji sama Fitri. Lalu di sana Nerate pergi dan di sana Nana mengurusnya suaminya yaitu Dewa. Lalu di sana juga Nana juga terus ngompres suaminya dan dia mengkhawatirkan suaminya, ada apa sama suami saya, kata Nana sambil mengompresnya. Tapi nggak lama kemudian Dewa juga sadar dari pingsannya, lalu dia memegang Nana. Dan di sana Nana juga Dewa juga ngomong, kamu jangan kemana-mana lagi ya nak, kata Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini
Pasha yang sudah emosian terus, dia marah sama Dewa, dia lagi ngobrol di depan pintu sama si Alia Silent Atel mau pergi. Tiba-tiba di sisi lain ada yang melihatin, yaitu si Ken Kelvin melihatin si Alia Silent Atel membicara sama Pasha mengenai video itu. Lalu di sana juga si Alia Silent Atel pas mau masuk ke dalam, tiba-tiba dari jalan ada yang manggil teriak, yaitu si Ken Kelvin. "Hei Alia," kata si Ken Kelvin, dan dia langsung menghampiri si Alia Silent Atel ke depan pintu, dan si Alia Silent Atel juga di sana menengok ke belakang. Lalu di sana dia kaget melihat si Ken Kelvin kayak marah kepada dirinya. Lalu di sana juga si Alia Silent Atel ditarik, digusur tangannya. Lalu dia bilang sakit si Alia Silent Atel karena digusur, ditarik sama si Ken Kelvin. "Kamu itu mau kata saya juga jangan dikasihkan video itu. Video itu sudah diedit sama saya supaya Dewa bisa masuk penjara," kata si Ken Kelvin. "Itu bukan video aslinya," kata si Ken Kelvin kepada si Alia Silent Atel. Lalu di sisi lain terlihat di sini juga terlihat Bu Farah sama si Bro Kroni, si Livia, dia ngobrolin mau kemana, Pasha nggak datang. Lalu lagi ngobrolin jelek, tiba-tiba Pasha datang, dan di sana juga muka Pasha sangat dingin terhadap Bu Farah kepada si Roni juga. Lalu di sana juga Pasha ngomong sama si Bro Kroni, "Kamu itu jangan ngomongin belakang, kalau mau depan kalau mau ngomong," kata Pasha. Jangan jadi orang pengecut. Kalau bukan kamu itu memang pengecut," kata Pasha kepada si Bro Kroni. Lalu di sana Bu Farah juga melihatin wajahnya Pasha yang sangat dingin dan penuh kebencian. Lalu di sana juga Pasha pamitan, dia mau ke tempat tinggalnya dia di sebelah rumah Dewa Buana. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Silent Atel, dia di sana lagi bingung dia bagaimana nitipkan Salsa karena saya harus kerja. Soalnya Bu Nawang masih lama belum pulang, kata si Alia Silent Atel. Dia lalu kepikiran ke Bu Sari dan dia menelepon Bu Sari. Lalu di sana Bu Sari mengangkat telepon si Alia Silent Atel dan menanyain ada apa. Lalu si Alia Silent Atel bicara sama Bu Sari, "Saya mau merepotkan Bu Sari, minta tolong. Saya mau kerja. Bagaimana ini Salsa dititipin di mana?" kata si Alia Silent Atel. Lalu di sana juga Bu Sari juga, "Ya udah di tempat saya aja, taruh di rumah, nanti pulang kerja Pak ambil sama kamu. Jemput lagi," kata Bu Sari kepada si Alia Silent Atel. Tapi besar kemungkinan Bu Sari juga akan tahu kebenaran dari anaknya, yaitu Salsa, bahwa Salsa itu anak siapa dan siapa ayahnya. Pasti akan terbongkar juga rahasia si Alia Silent Atel sama Bu Sari. Si Alia Silent Atel tidak punya pikiran ke sana. Lalu di sana juga Bu Sari udah nerima telepon, dan di sana si Alia juga, "Terima kasih Bu Sari udah mau nolong saya," kata si Alia Silent Atel. Lalu di sisi lain terlihat di sini Clara yang punya kafe yang dimana kejadian Bu Nawang jatuh, dia melihat CCTV. Lalu dia melihat di CCTV bahwa Dewa itu tidak mendorongkan Bu Nawang. Tapi kok di HP itu yang disebarkan kok Dewa yang mendorongkan Bu Nawang, kata Claudia. Berarti di sini ada kesalahpahaman, ini Pak Dewa ini difitnah sama orang, kata Claudia. Maaf, bukan Claudia, jadi kemarahan Claudia yaitu Clara. Di sana juga Clara akan membebaskan Dewa dan akan membawa bukti video CCTV yang aslinya ke kantor polisi. Lalu di sisi lain terlihat di sini Fitri yang lagi mendoakan Dewa sama Nana karena dia teringat terus sama keluarga Pak Dewa. Ada apa ini?
Tapi dia lagi berdoa, udah beres mendoakan Pak Dewa, tiba-tiba datanglah ibu panti asuhan. Lalu dia ngomong, ada apa kamu belum tidur Fit? Kata ibu panti asuhan kepada Fitri. Saya ingat terus kepada keluarga Pak Dewa. Ada apa sama Pak Dewa dan Munana ya Bu? Kata Fitri. Lalu di sana juga Fitri dia mendoakan Pak Dewa sama Munana supaya dijaga dari bahaya dari orang-orang yang mau jahat kepadanya. Nah, itulah ulasan dan sekaligus prediksi untuk malam ini 1 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.